Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini aku akan membahas seputar kesenian tradisional kuda lumping beserta sejarah singkatnya. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu kesenian tradisional kuda lumping? Oke, kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jatilan. Adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda. Akan tetapi, beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Jaran kepang merupakan bagian dari pagelaran tari reog. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, tarian ini juga diwariskan oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera dan di beberapa daerah di luar Indonesia seperti di Malaysia, Suriname, Hong Kong, Jepang, dan Amerika. Tidak satupun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula tarian ini. Hanya riwayat verbal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konon, tari kuda lumping adalah tari kesurupan. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah seorang pasukan pemuda cantik bergelar jatil, penunggang kuda putih berambut emas, berekor emas, serta memiliki sayap emas yang membantu pertempuran kerajaan Batar Angin melawan pasukan penunggang babi hutan dari kerajaan Lodaya pada serial legenda reog abad ke-8. Sejarah asal mula seni kuda lumping yang banyak diyakini adalah sebuah bentuk dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda. Dalam versi lain menyebutkan bahwa asal-muasal kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan bangsa Belanda yang menjajah tanah air. Versi lain juga menyebutkan bahwa tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram untuk menghadapi pasukan tentara Belanda. Terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibasan anyaman bambu menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan. Gelaran pentas dari tarian kuda lumping biasanya ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti penyambutan tamu kehormatan dan juga acara-acara syukuran atas doa yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Kuda lumping seringkali dikaitkan dengan makhluk halus dalam atraksi-atraksi supranatural yang berbau magis. Jika dilihat dari permainannya, pada saat pertunjukan kuda lumping, para penari seolah-olah memiliki kekuatan yang besar dan terkesan memiliki kekuatan supranatural. Dalam pementasannya, kuda lumping diiringi oleh musik seperti kendang, gong, gamelan, kenong, dan selompret. Sebagai sebuah atraksi penuh mistis dan cukup berbahaya, tarian kuda lumping dilakukan di bawah pengawasan seorang pimpinan supranatural yang memiliki ilmu gaib tinggi dan bertugas untuk menyembuhkan pemain sehingga pemain dapat kembali ke keadaan semula. Pemimpin supranatural tersebut juga bertanggung jawab terhadap jalannya atraksi serta menyembuhkan sakit yang dialami oleh pemain kuda lumping jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan sakit atau luka pada si penari. Sebab hal itu, walaupun dianggap sebagai permainan rakyat, kuda lumping tidak dapat dimainkan oleh sembarang orang, tetapi harus di bawah petunjuk dan pengawasan sang pimpinannya. Nah, itulah pembahasan mengenai kesenian tradisional kuda lumping beserta sejarah singkatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ginta Novia Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.